Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam dibagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Pengertian Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Secara ilmu kebahasaan, Al-Quran berasal dari akar kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Secara general, Al-Quran merupakan kitab yang berisi himpunan kalam Allah yang dituliskan dalam mushaf yang senantiasa terpelihara kemurniannya. Sifat Al-Quran. Al-Quran mempunyai sifat dinamis, yang berarti berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kemudian, benar, yang berarti Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Lalu, mutlak, yang berarti tidak terbantahkan serta tidak diragukan lagi kebenarannya. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu akadun, aqaid, yang berarti akal atau ikatan. Akidah merupakan pondasi utama dalam agama Islam karena meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua, akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulukun, yang artinya budi pekerti. Akhlak ialah pengetahuan yang menjelaskan baik dan buruknya suatu hal dan mengatur pergaulan sesama manusia. Yang ketiga, ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu abada, ya'budu, artinya merendahkan diri dan ketundukan. Ibadah berarti pengungkapan rasa kekurangan, kerendahan diri, kehinaan dalam bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, muamalah. Muamalah merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan dan pergaulan antara sesama manusia. Yang kelima, tarik. Tarik atau sejarah merupakan peristiwa atau kisah yang terjadi di masa lampau yang dapat diambil pelajarannya dan mengingatkan kepada manusia agar tidak melakukan kesalahan. Yang keenam, masa depan. Al-Quran juga menjelaskan kejadian yang akan terjadi di masa depan, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11, yang menjelaskan tentang peristiwa yang akan terjadi ketika hari kiamat. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan memuat dasar-dasar ilmu pengetahuan seperti perkembangan teknologi modern dan sains. Bukti kebenaran Al-Quran tentang ilmu pengetahuan terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan malam, siang, matahari dan bulan yang masing-masing beredar pada garis. Selanjutnya yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan maupun persetujuan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai landasan syariat Islam serta merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ilmu yang mempelajari mengenai hadis disebut ilmu hadis atau ulum al-hadis. Adapun ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah untuk mempelajari kondisi sanad dan matan. Sanad atau isnad atau jamak secara etimologi adalah sandaran. Sedangkan secara terminologi adalah mata rantai yang tersambung sampai kepada matan atau isi hadis, yang terdiri dari para rawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Selanjutnya, macam-macam ilmu hadis ada dua, yaitu yang pertama ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang hanya berhubungan dengan riwayah, yaitu ilmu yang menyangkut pemindahan atau periwayatan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Yang kedua yaitu ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan parawi atau sanad dan sesuatu yang diriwayatkan atau matan dari sisi diterima atau makbul. Jadi, objek kajian atau pokok pembahasan ilmu hadis dirayah berdasarkan definisi di atas adalah penelitian terhadap keadaan para perawi hadis atau sanad dan matannya. Adapun fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran karena sebagian besar ayat-ayat mengenai hukum dalam Al-Quran masih dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum bisa dilaksanakan. Maka dalam hal ini hadis sangat dibutuhkan. Adapun fungsi hadis yang lainnya, yang pertama itu menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah fungsi takkid dan takrir. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam Al-Quran. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah itsbat. Ijma merupakan kesepakatan bersama antar ulama yang mana lahir dari perbedaan pendapat mengenai masalah hukum syar'i yang kemudian bersatu dalam menyikapi masalah melalui proses musyawarah. Selain itu, ijma sendiri merupakan simbol persatuan umat Islam.
Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwasanya ijma merupakan dalil yang harus didahulukan dari dalil yang lain karena ijma merupakan dalil yang tidak bisa dinas dan tidak multitafsir. Definisi ijma. Secara bahasa, kata ijma merupakan bentuk masdar dari kata kerja ajma'a yujmi'u yang memiliki makna azam dan ittifaq. Azam yakni niat dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan memutuskannya. Sedangkan ittifaq yakni kesepakatan beberapa orang untuk melakukan sesuatu. Secara syariah, istilah ijma menurut mayoritas ulama usul fikih adalah kesepakatan dari mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Adapun syarat terjadinya ulama ada 5. Yang pertama, adanya kesepakatan. Dalam sebuah ijma, semua peserta ijma harus sepakat atas satu pendapat yang dimusyawarahkan, baik ditunjukkan dengan ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, para mujtahid, artinya tidak semua ulama diperhitungkan pendapatnya dalam sebuah ijma, melainkan sudah mencapai derajat mujtahid. Yang ketiga, menguasai ilmu Al-Quran. Yang keempat, ijma dilakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang kelima, ijma yang diputuskan berhubungan dengan syariat. Macam-macam ijma dibagi menjadi 2. Yang pertama, ijma syarih, dan yang kedua, ijma syukuti. Ijma syarih adalah apabila setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima semua yang disepakati. Ijma ini dapat dijadikan hujah atau dalil hukum dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian ijma syukuti. Ijma syukuti adalah apabila adanya perbedaan di mana sebagian mujtahid pada saat menampilkan pendapatnya secara jelas, namun yang lain tidak berkomentar. Sumber ajaran Islam yang selanjutnya yaitu kias. Kias berasal dari bahasa Arab kaza yakizu yang berarti mengukur. Dengan kata lain, mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, kias diartikan sebagai penggalian hukum yang harus berdasarkan pada nas. Nas yaitu perkataan atau kalimat dari Al-Quran atau hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah. Dasar keabsahan kias menjadi perdebatan di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa kias dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam. Mereka berargumentasi berdasar ijma para sahabat, surat An-Nisa ayat 59, serta hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan kelompok yang bertentangan berlandas pada surat Al-Hujurat ayat 1 dan hadis riwayat Daraqutni. Dari segi kekuatan ilat hukum, kias terbagi menjadi kias aulawi, yaitu kias yang ilatnya terdapat pada far'un dan diharuskan adanya hukum. Selanjutnya, kias musawi, yaitu kias yang ilatnya sama antara yang ada pada asal dan yang ada pada cabang. Ada pula kias adna, yaitu kias yang ilatnya terdapat pada far'un dan bobotnya lebih rendah daripada ilat pada asal. Sementara itu, dari segi kejelasan ilat hukum, terdapat kias khafi, yaitu kias yang ilatnya terdapat dalam nas, serta kias jali, yaitu kias yang mana ilatnya disebutkan secara tegas dan diperjelas oleh nas bersamaan dengan penetapan hukum ashal. Kemudian rukun dan syarat kias. Yang pertama, aslun, yaitu hukum pokok yang perkaranya terdapat dan telah ditentukan ketentuan hukumnya pada nas. Kedua, far'un, yaitu hukum cabang yang perkaranya akan dikiaskan namun tidak terdapat ketentuan nas. Ketiga, ilat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan dalam menentukan hukum cabang dengan hukum pokok. Terakhir, hukum ashal, hukum syar'a yang ada pada ashal di mana akan ditetapkan dalam far'un dengan metode kias. Sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.